Nah, masih seperti biasa. Kemudian kalau basic 1. Nah, itu dia. Kalau basic 2. Nah, terserah kita pilih yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel, tutorial audio, video, foto, dan sekilas info. Bagaimana kabarnya sobatku? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial audio menggunakan software FL Studio. Bagaimana cara kita untuk mempergunakan beberapa fitur yang tersedia di FL Studio. Kalau kita masuk ke mixer, track ke-11 misalnya, ingin kita berikan efek. Di sini kalau kita buka akan tersedia banyak sekali fitur-fitur penambah efek ya, berupa reverb, delay, chorus, kemudian juga beberapa fitur tambahan lainnya untuk mengubah beat atau sebagaimana yang kita perlukan. Efek-efek pada gitar, drum, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana penggunaan fitur gross beat. Nah, yang ini kita bisa buka. Nah, dia akan terbuka di sini. Ini adalah fitur yang juga tersedia langsung plugin di FL Studio. Ini adalah untuk mengubah ketukan atau beat dari instrumen yang kita masukkan ke project FL. Contohnya misalnya seperti ini. Untuk menghemat waktu, maka di sini sudah saya siapkan ya sob. Kalau kita ingin memasukkan instrumen tambahan pada drum ritmik ini, misalnya menggunakan instrumen, di sini kita buka dulu. Kalau kita ingin menambah pattern, kita tinggal klik plus di sini seperti biasa. Nah, di sini akan terbentuk pattern baru. Kemudian di sini barnya masih kosong, tinggal kita isi dengan beat atau instrumen yang kita pilih. Nah, itu tadi untuk membuka pattern. Kalau kita ingin menambah audio clip, audio clip seperti yang sudah ada sebelumnya, kita tinggal bisa masuk ke channel, kita add one. Di sini ada, kita geser ke kanan, audio clip. Nah, kita tinggal klik, maka dia akan membuka audio clip baru. Nah, di sini saya sudah membuka klip baru, yang ini. Kemudian saya isi dengan instrumen. Kalau kita klik tab audio clipnya, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita tinggal buka foldernya. Nah, dia akan mengantarkan kita pada folder di FL Studio 10 yang terdapat instrumen di dalamnya. Kita bisa masuk ke folder data, pages, pack, legacy, sims, scene, lalu ke folder instrumen. Nah, di instrumen ini kita tinggal cari Spang. Kalau saya pemilih Spang ya. Ini dia. Kalau yang lain juga ada. Itu dia contohnya. Kemudian Spang sendiri. Nah, semacam alat akustik lah ya. Nah, ini dia, kita open. Nah, di sini kita tinggal menyusunnya ke pattern 2. Di sini sudah saya isi. Pattern 2 ini kita rubah ke dalam piano roll. Kita klik kanan audio clipnya, kemudian kita klik piano roll. Nah, di sini baru kita bisa susun instrumen tadi. Nah, kita tinggal susun ya di bar pertama ini. Di bar pertama ini, nah, kita bisa susun di sini. Mau panjang, mau pendek, terserah kita. Nah, ini bisa kita sesuaikan saja. Baik, kita susun di sini. Ada 4 ya, ketuk di sini. Coba kita. Nah, begitu ya. Nah, oke, setelah tersusun, maka kita bisa tinggal angkat pattern 2 ini ke project. Kita angkat, kita pastikan di sini, kita klik pattern 2-nya, tinggal mengklik memasukkannya ke project ini. Nah, di sini pattern 2, kita tempatkan di ya bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama, drum yang ritmik seperti yang lalu, seperti pada video saya sebelumnya. Nah, di sini pada bagian yang selanjutnya, pada bagian yang kedua, nah, coba kita preview. Nah, oke, sudah terdapat variasi suara ya, sob, di dalam drum ritmik ini. Nah, penggunaan gross beat, kemudian di sini kita fokus, coba kita lihat, kita buka mixernya ke pattern di insert 11 atau di line 11 pada mixer ini, ya mixer ini yang sudah kita masukkan gross beat-nya, kita buka gross beat-nya. Kemudian di sini terdapat pilihan ketukan-ketukan beat yang bisa kita pilih. Dari basic 1, kemudian ada kompleks, juga ada chaos.
Ya kan, dari basic suaranya mungkin seperti ini dengan instrumen yang sudah kita susun tadi. Coba kita simak. Nah, dia akan menyesuaikan langsung dengan instrumen yang kita buat itu ketukan yang baru di gross beat. Basic 2. Nah, berbeda lagi ya sob. Basic 3, kompleks, dan chaos, seterusnya. Oke, di sini mungkin saya pilih kompleks 9. Coba kita dengarkan. Oke, kita pakai yang kompleks 9. Maka kalau kita gabung ke drum ritmiknya, nah sudah kedengaran ya bedanya ya sob. Oke, selesai untuk yang pertama di pattern 2. Kemudian kita buat lagi pattern yang baru seperti biasa, channel add-on audio clip, kita klik aja. Nah ini anggaplah ini yang baru. Ini supaya mempercepat aja ya sob. Di sini kita klik audio klipnya, kemudian muncul kotak dialog, kita pilih instrumen yang akan kita tempatkan atau variasi berikutnya. Di sini saya pilih kembali alat instrumen akustik saja, bell. Nah, bell ya, dia bell, teng. Oke, kita tempatkan pada audio klipnya. Seperti biasa, kita buka dulu klip baru, klip pattern baru, pattern 4. Di sini setelah kita taruh di sini, misalnya ya, anggaplah ini misalnya bellnya 1, 2, 3, 4. Kemudian baru kita klik kanan, kita masuk ke piano roll. Kita klik aja piano rollnya. Nah, jadinya 1, 2, 3, 4. Ada 4 beat ya. Oke, ini yang pertama tadi sebagai contohnya, kita hapus saja. Nah, ini dia pattern 4, piano rollnya yang ini. Oke, kita coba preview dulu. Oke, tap, gitu ya. Bellnya sudah kita susun. Ini juga frekuensi nadanya bisa kita rubah, atau key, atau kunci nadanya ya. Kita tempatkan aja di C8 misalnya. Selesai. Kita anggap sudah oke. Kita bisa masukkan ke project kita. Ini dia pattern 4-nya. Oke. Kita coba simak. Nah, setelah kita masukkan, kita kemudian menggunakan fasilitas yang sama seperti di track 11 tadi dengan gross beat. Kita masuk aja ke track 12, kita klik, kemudian kita buka pilihan presetnya di sini. Kita bisa pilih, ya, kita geser ke paling atas, kemudian kita ambil gross beat. Nah, ini dia gross beatnya. Oke, sudah keluar. Maka kita bisa memilih beberapa variasi ketukan yang disiapkan oleh gross beat untuk instrumen di pattern 4 kita yang baru tadi. Bell tadi ya. Ini tanpa efek. Oke. Kalau dia belum mau bergerak, maka pastikan di sini FX-nya diaktifkan ya sob. FX, maka gross beat-nya akan bekerja. Nah, kalau FX-nya ini belum aktif, biasanya fitur efeknya tidak bekerja. FX-nya kita aktifkan dulu. Oke, di sini masih empty pilihannya, ketukannya. Ya. Nah, masih seperti biasa. Kemudian kalau basic 1. Nah, itu dia. Kalau basic 2. Nah, terserah kita pilih yang mana. Oke, sob. Di sini misalnya kita pilih kita pilih yang kompleks 10. Oke. Kompleks 10. Oke, beatnya kompleks 10 di gross beat. Nah, ini dia. Effects-nya, gross beat-nya sudah terpasang. Tinggal kita tempatkan di, tinggal kita preview bagaimana suaranya. Nah, sudah masuk ya sob. Kemudian kalau sobat di sini memperhatikan, kalau menggunakan headphone untuk memonitor stereo dari drum rhythmic ini, maka ini akan pimpong ya sob suaranya. Dia instrumennya ke kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, caranya mudah sekali. Kita masuk ke piano roll. Ya, kita masuk ke piano roll, kemudian kita klik segi di pojok kiri atas ini,
kemudian kita masuk ke target control, kemudian kita pilih channel panning. Nah, channel panning ini dia. Nah, di channel panning ini kita tempatkan misalnya suara yang terisi ke right dulu, kemudian ke left, right lagi, left lagi. Caranya mudah sekali. Di sini kita tempatkan pensilnya atau kita lukis pada channel yang kita inginkan. Di right dulu misalnya, di kanan dulu, kita tinggal lukis aja. Nah, kita penuhi channel ini, right. Kemudian kita turunkan ke left sampai pada garisnya. Ya, kita turunkan ke left. Kemudian kita naikkan lagi ke, oke ini salah, kita hapus aja. Nah, di sini bisa kita kembalikan aja. Kemudian kita naikkan lagi ke right. Ya, kemudian kita turunkan lagi ke left. Nah, jadi kayak ngelukis aja ya sob ya. Oke. Nah, di sini sudah tinggal kita garis seperti ini. Udah. Maka suara yang ada akan ke kanan kiri lagi. Nah, kita bisa tutup aja piano roll-nya, maka grafiknya juga seperti ini akan terlihat di project-nya. Nah, panning dari instrumen ini. Ya, kalau kita coba monitor, ya. Nah, sudah terpimpong ya, sudah terpindah-pindah ya sob. Nah, oke. Tinggal kita preview secara keseluruhan kalau kita gabung semua drum ritmik pada bagian ini. Dengan penambahan pada pattern 2, spank, dan pattern 4, bell. Keduanya kita variasikan dengan menambah fitur gross beat. Ya, gross beat ini. Maka kalau kita gabungkan, pattern 2 dan pattern 4 sebagai instrumen baru yang kita masukkan ke project kita dengan menggunakan fitur gross beat. Sebenarnya masih banyak lagi variasi-variasi menggunakan fitur gross beat ini yang kece banget, bahkan dengan kalau kita ingin mengolah audio-audio seperti stretching, DJ, itu juga bisa menggunakan gross beat. Yang mudah-mudahan nanti di kesempatan mendatang akan saya sharing-sharing lagi bagaimana tutorial membuat efek stretching atau nge-DJ menggunakan gross beat ini. Demikian apa yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini, tutorial audio bagaimana cara atau bagaimana penggunaan fitur gross beat di FL Studio. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, like, kemudian komen, share, serta subscribe sobatku semuanya di channel ini. Kita akan jumpa kembali di update mendatang. Berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan, insya Allah. Amin. Assalamualaikum and see you.